Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dewi Pujiastuti. Aku dari Universitas Tanjung Pura yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Aku dari program studi D3 Perpustakaan. Izin mengerjakan tugas dari dosen kami, yaitu dari mata kuliah Teknologi Media dan Informasi. Jadi tugas yang diberikan adalah mereview buku, dan buku yang akan ku-review adalah, yuk kita simak hasil review dari buku Presma atau Presiden Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujiastuti. Jadi di sini saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya dari program studi D3 Perpustakaan. Saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dari mata kuliah Teknologi Media Informasi. Dan saya juga mempunyai rekan bernama Siti Salma, dan saya di sini yang mewakilkan untuk membuat video. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah review tentang satu buku yang saya akan beritahu kalian semua apa saja yang ada di dalam buku ini. Jadi buku yang saya akan jelaskan, yaitu yang akan saya review, adalah Presma. Nah, jadi pertama-tama Presma ini dikarya oleh Dita Cahyaningrum, dan cetakan pertama Oktober 2021. Untuk desain isi dan desain cover itu dari Snowball Design ya. Oke, jadi untuk halaman pertama ini untuk sanjungan untuk orang-orang yang sudah mendukungnya, dan ada masuk prolog. Oke, jadi di sini saya akan memberitahu kalian singkat cerita tentang dari buku tersebut, buku Presma. Oke, jadi di sini buku ini menceritakan tentang perjodohan antara mahasiswa. Mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua ini mereka akan ada kerjaan di luar negeri. Jadi mereka mengharuskan supaya si perempuan ini ada yang menjaganya. Jadi kedua orang tua ini memutuskan, dari kedua pihak memutuskan untuk menjodohkan saja, supaya si perempuan ada yang menjaga dan perempuan juga menjaga si lelaki ini. Nah, si perempuan ini mikir, apakah akan seru dijodohkan, atau mungkin dia juga berekspektasi manis tentang perjodohan ini. Kenapa dia memikirkan perjodohan ini sangat manis dan bakalan indah? Karena dia dijodohkan oleh seorang idola kampus. Nah, dia mikir, wah, aku dapat idola kampus, jadi aku pikir aku bakalan menjadi istri yang enak gitu. Jadi dia berekspektasi manis tentang pernikahannya. Tapi ternyata ekspektasinya itu sangat amat jauh dari kenyataan. Nah, kesenangan itu hanya berlaku pada seseorang, yaitu si perempuan ini, Kiara Palevi. Nah, ia selalu tidak dianggap, bahkan diabaikan oleh Devan Denandra. Ia pikir, seperti yang tadi saya bilang, ia pikir menjadi istri seorang presiden mahasiswa itu akan dipenuhi dengan kehidupan yang manis. Ternyata terbalik. Nah, bagi si Presma, presiden mahasiswa atau Devan Denandra, organisasi itu nomor satu. Tetapi jika disuruh memilih organisasi atau gadis yang akan dijodohkan olehnya, dia tidak bisa memilih. Nah, karena emang dari awal menjaga gadis itu adalah perintah kedua orang tuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang watak mereka.
Untuk Kiara Palevi, gadis ini periang dan suka kebebasan. Jadi dia tidak suka diatur-atur seperti itu. Dia hanya ingin hidup bebas, dia tidak suka diatur-atur. Tapi ternyata orang yang akan dijodohkan oleh dia, orang yang sifatnya bertolak belakang dengan Kiara, kaku dan penuh dengan aturan. Wah, kepikir dong pernikahan mereka gimana. Yang satu ingin bebas tapi dijodohkan dengan orang yang sangat banyak aturannya, sangat amat ya, bisa kebilang juga nantinya Kiara akan mungkin menderita gitu ya kan. Nah, Kiara memiliki banyak ekspektasi tinggi dan manis tentang pernikahannya dengan Devan, tapi ternyata realita yang terjadi adalah kenyataan yang pahit. Sedangkan Devan harus mencoba menerima semua sikap childish gadis itu setiap harinya. Nah, jadi itu singkat ceritanya, mereka yang dijodohkan, terus mereka tinggal satu atap dan ya, dan di situ juga mereka harus mempunyai hubungan diam-diam karena seperti yang kita tahu juga mahasiswa gitu kan. Jadi dan dia juga tidak mau jabatan presmanya hilang mungkin ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian apa aja sih kekurangan dan kelebihan buku ini. Nah, untuk kelebihannya dalam buku ini kita bisa nemuin ini sebenarnya cocok untuk mahasiswa baru atau maba. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini dalam buku ini dijelaskan tentang perkuliahan. Jadi kalian bakalan dapat gambaran ketika kalian membaca, kalian dapat gambaran tentang oh ternyata kuliah seperti ini, oh ternyata UKM ini. Intinya kalian bakalan dapat gambaran ternyata kuliah seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian mau jadi presma atau presiden mahasiswa, kalian bisa juga dapat gambaran dari buku ini karena kalian tahu oh kerjaan presma tuh ini dan bla 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 bla. Nah, dan juga di sini kalian juga diajarkan ini dari segi cara si pasangan menghadapi ya, bukan kitanya nanti akan menikah gitu, bukan, tapi yang saya jelasin ini maksudnya adalah caranya dia menghadapi. Jadi kita di sini kelebihannya, jadi kita di sini juga bakalan diajarin cara menghadapi orang dan bersabar, cara ya bersikap baik pada orang gitu tuh. Jadi kita diajarin benar-benar di sini. Dan ya, untuk kekurangan, kalau dari segi saya yang suka dengan ada gambar-gambarnya, untuk segi kurangnya itu dari situ, karena kurang gambar, karena terlalu banyak huruf buat capek juga mata kan. Jadi kalau misalkan ada gambar, kita kan bisa bisa dapat gambaran nih, oh ternyata seperti ini kejadiannya. Misalkan si Kiaranya lagi jatuh atau apa gitu, jadi kita dapat gambaran, oh ternyata Kiaranya seperti ini jatuhnya atau apa gitu kan. Jadi ini terlalu banyak terlalu banyak baca-bacaan gitu ya kan. Paling sedikit saja ada, bukan gambar sih, dia kayak gambar tapi bukan gambar. Jadi dia ada kayak itu kayak ini loh, gambaran ini chat kita, jadi dicantumin di sini. Nah, untuk umur untuk yang membaca ini, saya menyarankan yang membaca itu hanya untuk ini boleh dari SMP ke atas boleh, karena kan di sini ya kebanyakan anak SMP juga sekarang udah ngerti kan mana yang memang fiksi, yang harus ditiru, mana yang tidak harus ditiru gitu. Jadi mereka bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi ya overall bagus, dan untuk cover menurut saya bagus juga. Nah, jadi bagus.
Dan di sini juga dapat extra part. Jadi di sini kita bakalan melihat Kiara kehidupan selanjutnya itu bagaimana. Apakah dia sudah mempunyai anak atau banyak hal. Nah, ini dan di halaman belakang ada tentang penulisnya. Jadi penulisnya ini adalah Dita Cahyaningrum. Dia lahir di kota Bandar Lampung pada tanggal 31 Oktober. Nah, jadi di sini dia menceritakan tentang dirinya yang bukan seorang yang introvert tapi bukan juga ekstrovert. Nah, jadi gimana tuh? Dan bukan juga sebagai seorang yang pendendam, tapi juga bukan seorang yang baik dalam menyimpan luka. Nah, jadi di sini pada halaman ini dia menceritakan tentang dirinya dan tersedia juga Instagram dan Wattpad-nya. Jadi buku ini diangkat dari aplikasi Wattpad. Jadi intinya overall semuanya bagus. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.